Selamat datang di ARW 79 Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayu Waidin di 78 Channel. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagi rekan-rekan baik guru maupun operator madrasah ya, ataupun bagi panitia PPDB ya. Nah, di sini saya akan memberikan langkah-langkah atau tutorial bagaimana cara membuat Google Form untuk formulir pendaftaran PPDB online ya. Jadi kita akan membuat Google Form sederhana untuk pendaftaran online bagi siswa baru atau peserta didik baru yang akan masuk ke sekolah atau ke madrasah di tahun pelajaran 2022-2023 ini ya. Nah, jadi rekan-rekan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan, silahkan loginkan di akun Gmail masing-masing rekan-rekan ya. Jadi di akun Gmail masing-masing. Di sini saya sudah loginkan di salah satu akun Gmail, kemudian rekan-rekan silahkan cari Drive ya, drive.google.com ya di sini. Jadi kita akan masuk ke Google Drive. Kemudian setelah rekan-rekan masuk di Google Drive, langkah pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan adalah masuk ke baru di sini. Kemudian kita akan membuat formulir baru ya. Kita masuk ke Google Formulir, kemudian kita pilih formulir kosong. Nah, setelah itu nanti akan terbuka tab baru untuk membuat formulir kosong seperti ini. Nah, kemudian kita akan pilih lain kali saja. Nah, kemudian setelah itu silakan membuat judul di sini. Kita akan berikan judul di sini, misalnya PPDB MTS misalnya. Kemudian di deskripsi formulir ini silakan opsional ya, rekan-rekan bisa mengetikkan misalnya formulir pendaftaran online. Oke, nah setelah itu rekan-rekan, di sini kita akan dihadapkan pada pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan misalnya, jadi si responden atau nanti si pengisi di tampilan awal ini akan dihadapkan dengan pertanyaan misalnya nama lengkap ya. Kita akan tulis saja di sini nama lengkap. Nah, karena kita akan berbasis EMIS ya. Kalau untuk yang di madrasah ini berbasis EMIS. Kalau yang untuk di sekolah Kemdikbud ini berbasis Dapodik ya. Jadi silahkan disesuaikan saja jenis-jenis atau nama-nama pertanyaannya, silahkan disesuaikan. Seperti saya di sini akan disesuaikan dengan EMIS yang ada di EMIS. Misalnya mulai dari nama lengkap, nisan, nik, tempat lahir dan tanggal lahir. Oke, di sini nama lengkap. Misalnya di sini jawabannya jawaban singkat ya. Pilihan jawabannya jawaban singkat. Nah, kemudian kita akan klik tambah untuk pertanyaan berikutnya. Di sini misalnya nisan ya. Nisan, kemudian ini jawaban singkat juga. Kemudian setelah nisan itu kita pilih atau kita buat nik ya. Kemudian yang berikutnya tempat lahir. Ini juga jawaban singkat. Kemudian yang berikutnya tanggal lahir. Oke, di sini misalnya bulan, hari dan tahun ya. Jadi nanti si responden atau si pengisi nanti disuruh memilih ya untuk bulan, hari dan tahun di sini seperti ini. Tanggal lahir. Kemudian setelah itu kita tambahkan ulang ini untuk jenis kelamin. Nah, di sini untuk jenis kelamin misalnya kita pilih opsi pilihan ya. Bisa laki-laki misalnya di sini.
di opsi pertama ya, atau pilihan pertama. Kemudian perempuan, seperti ini. Jadi nanti si responden ini memilih ya antara laki-laki atau perempuan misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan tambahkan ulang. Kita akan lihat di sini tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, nama ayah ibu kandung. Oke, kita akan mulai dari hobi saja ya, karena ini pilihan hobi juga ada ya di EMIS, baik di EMIS maupun di Dapodik ya. Kita akan pilih hobi di sini. Nah, hobinya misalnya kita pilihan di sini. Pilihan ganda. Opsi pertama misalnya olahraga. Kemudian kedua kesenian. Ketiga membaca. Keempat menulis. Kemudian ada traveling misalnya. Dan lainnya. Oke, ini hobi. Kemudian yang berikutnya kita pilih cita-cita di sini. Oke, kita pilih yang pilihan ganda juga sama. Terserah ya, rekan-rekan ini bisa milih opsi yang pilihan ganda atau kotak centang ya. Jadi kotak centang juga sama. Jadi nanti si responden diharuskan untuk mencentang salah satu ya. Atau mau drop down juga sama. Oke, kita akan pilihan ganda saja di sini. Cita-citanya mulai dari PNS misalnya. TNI Polri. Kemudian berikutnya guru dosen, dokter. Karena ini ada ya, karena ini ada di EMIS, jadi ini untuk memudahkan rekan-rekan operator nanti ketika proses input di EMIS ya. Politikus, wira swasta, oke. Nah, jika sudah, kita akan tambahkan ulang untuk pertanyaan berikutnya, misalnya jumlah saudara kandung. Oke, di sini kita akan ada pilihan juga ya, pilihan ganda. Mulai dari angka 1, 2, 3, 4. Oke, kita sampai 10 ya. Karena di daerah-daerah ini masih memungkinkan juga ya, atau masih ada yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya anak ke ya. Anak ke. Oke, kita pilih pilihan ganda juga. Oke, setelah itu kemudian kita pilih asal sekolah. Asal sekolah, misalnya di sini ada pilihan ganda, apakah dari jenjang SD karena ini MTS ya, atau MI. Nah, kalau untuk rekan-rekan yang di MI ini bisa pilih DRA atau dari orang tua langsung ya. Kemudian alamat lengkap kita akan tambahkan. Ini jawaban singkat ya. Oke, paragraf. Karena ini mungkin panjang ya, lumayan panjang. Oke, setelah alamat lengkap kita akan menambahkan nomor HP atau WA ya. Kita pilih jawaban singkat, kemudian yang berikutnya nomor kartu keluarga. Oke, kita mulai dari nama ayah di sini. Ini jawaban singkat juga, kemudian nama ibu. Jenjang pendidikan ayah ya.
Oke, kita pilihan ganda di sini opsinya kurang dari SLTP, misalnya kurang dari sama dengan. Oke, setelah jenjang pendidikan ayah, kita masuk ke pekerjaan ayah. Kita pilih yang pilihan ganda juga di sini. Misalnya tidak bekerja, kemudian pensiunan atau almarhum, kemudian PNS, TNI, guru atau dosen, pegawai swasta, pengusaha wira swasta, pengacara dan lainnya ya di sini. Oke, buruh tani, oke, kita akan pilih lainnya saja. Kemudian yang berikutnya ini penghasilan ayah. Kita akan tambahkan di sini penghasilan ayah. Ini lumayan lengkap ya, karena ini kita disesuaikan dengan form yang ada di pendataan di EMIS ya. Di sini mulai dari kurang dari sama dengan Rp 500.000 misalnya. Kemudian Rp 500.000 sampai dengan P 1 juta. Oke, di sini lebih dari 5 juta ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan tambahkan nama ibu di sini. Oke, di sini jawaban singkat, kemudian nik ibu. Kemudian jenjang pendidikan terakhir ibu. Oke, kita akan kopikan saja di sini.
Oke, rekan-rekan. Nah, ini jika sudah seperti ini, kemudian kita akan melakukan pengaturan mulai dari misalnya di sini kita akan menambahkan gambar ya. Silakan rekan-rekan bisa ditambahkan, ini untuk ini hanya pemanis saja ya. Jadi ini hanya pemanis. Jadi kita bisa cari langsung di drive yang ada di komputer kita, atau rekan-rekan misalnya sudah memiliki, silahkan. Nah, kemudian di sini kalau rekan-rekan ingin menganggap bahwa jawaban ini wajib diisi ya. Jadi nanti responden ketika pas di isian ini harus diisi atau wajib diisi, silahkan tinggal dicentang saja di sini, diklik. Kemudian NISN ini karena tidak wajib ya, misalnya karena mungkin ada sebagian siswa yang belum memiliki NISN, ini tidak perlu dicentang, silahkan. Kemudian untuk NIK misalnya mau diwajibkan, si responden untuk wajib mengisi NIK. Kemudian tanggal lahir, tempat lahir, silahkan disesuaikan oleh rekan-rekan mana yang sesuai dengan kebutuhan ya, sehingga nanti rekan-rekan ketika melakukan proses input di aplikasi pendataan ya, itu memudahkan bagi rekan-rekan. Nah, kemudian kita akan pilih masuk ke jawaban di sini. Kita akan tambahkan saja ya. Kalau ini untuk pemilihan jawaban nanti ke depan. Kemudian yang berikutnya ini adalah setelan. Nah, ini setelan silahkan rekan-rekan sebetulnya tidak harus menyeting ulang ya, karena di sini ini sudah default bawaannya itu sudah sesuai. Tapi jika mau melakukan settingan silahkan di sini, misalnya di formulir default kumpulkan alamat email ya, misalnya mau mengumpulkan alamat email silahkan, atau mau tidak juga tidak menjadi persoalan. Oke, kita akan pratinjau ya, akan lihat terlebih dahulu. Nah, kira-kira nanti seperti ini tampilannya. Jadi ini nanti si responden simpan otomatis jawaban Anda, oke. Nah, si responden ini akan memilih seperti ini ya. Kemudian nanti kirim. Nah, kemudian rekan-rekan, setelah rekan-rekan berhasil membuat ini langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah lakukan proses kirim ya. Kenapa? Karena kita akan melakukan copy atau menge-share link ini. Jadi link mana yang akan kita share yaitu adalah link ini. Nah, ini kita bisa perpendek URL juga, kemudian kita salin, dan silahkan form ini atau link dari form ini disebarkan ke yang lain ya, atau ke yang mau mendaftarkan di PSB ini. Nah, oke rekan-rekan, itu mungkin tutorial singkat ya, singkat tapi lengkap ini bagi rekan-rekan yang membutuhkan atau yang masih kebingungan bagaimana cara membuat link untuk Google Form penerimaan peserta didik baru di tahun 2022 ini. Oke, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.